Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin cookies yang cantik banget tampilannya. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, siapkan wadah bersih dan juga saringan. Di sini kita akan ayak dulu bahan keringnya yang terdiri dari 250 gram tepung terigu. Ini aku masukkan secara bertahap soalnya saringannya nggak cukup ya teman-teman. Tepung terigu ini akan kita ayak dulu supaya nanti tidak ada yang bergumpal, tidak ada yang bergerindil, dan juga butirannya bisa lebih halus. Lalu tambahkan dengan 2 sendok makan susu bubuk atau setara sekitar 20 gram ya teman-teman. Ini kita ayak juga bebarengan dengan tepung terigu tadi. Nah, kalau sudah selesai diayak, ini tepung terigu dan susu bubuknya kita sisihkan dulu. Lalu siapkan lagi mangkuk bersih dan masukkan margarin. Aku pakai Blue Band Cake and Cookies, takarannya 150 gram. Boleh diganti dengan butter atau juga merek margarin yang lain ya. Tambahkan dengan gula halus, aku pakai 50 gram. Kedua bahan ini akan kita mix ya teman-teman. Aku pakai whisker sampai nanti menyatu dan juga teksturnya creamy. Tidak perlu waktu yang lama, hanya sampai creamy saja. Kurang lebih nanti hasilnya pucat seperti ini. Atau teman-teman juga boleh memakai mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah. Sebentar saja, kurang lebih sekitar 2 menit ya. Kemudian kita tambahkan dengan 1 butir kuning telur. Dan di tahap ini teman-teman juga bisa menambahkan 1/4 sendok teh vanila bubuk. Ini tadi nggak kerekam, maaf banget. Atau boleh diganti dengan vanili cair ya. Tidak perlu waktu lama untuk mengaduknya, karena nanti kalau lama-lama takutnya cookiesnya melebar ya teman-teman. Teksturnya kurang lebih seperti ini, jadinya creamy banget. Kalau sudah, lanjut aja kita masukkan tepung terigu dan juga susu bubuk yang tadi sudah diayak di awal. Kemudian ini kita akan aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata. Oh ya, untuk terigunya ini aku masukkan secara bertahap ya, supaya nanti proses pengadukannya tidak terlalu berat. Masukkan lagi sisa tepung terigunya dan diaduk lagi sampai tercampur rata. Nah, kalau dirasa menggunakan spatula sudah mulai berat mengaduknya, boleh dilanjutkan menggunakan tangan yang sudah dicuci bersih ya. Nah, ini kita uleni dulu sebentar sampai adonannya menyatu, tercampur rata, tidak lagi lengket di tangan. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini teman-teman, ini sudah menyatu. Terus kalau misalnya dipegang itu tidak lagi lengket di tangan, dan ketika dipulung dia bisa bulat secara sempurna. Kalau sudah seperti ini artinya adonannya sudah siap untuk digunakan. Nah, sekarang kita akan cetak adonannya. Di sini aku menggunakan sendok takar yang 7,5 ml. Ambil secukupnya adonan, kemudian diratakan seperti ini. Tujuannya menggunakan sendok takar ini supaya nanti besarnya kue itu bisa sama rata ya teman-teman. Supaya nanti proses pengerjaannya bisa lebih cepat, di sini akan aku pisahkan adonan per sendok takar tadi ya. Jadi ini pakai sendok takar yang 7,5 ml. Kalau sudah terbagi seperti ini, selanjutnya kita tinggal rounding saja sampai terbentuk adonan yang bulat, mulus, dan juga cantik seperti ini. Tuh, gampang banget ya teman-teman. Jadi caranya gampang, ambil 1 adonan yang tadi sudah dipisahkan, kemudian kita akan rounding sampai permukaannya halus dan diletakkan di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis seperti ini. Kalau pakai proses yang seperti ini, itu insya Allah nanti cara ngerjainnya lebih cepat. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Terima kasih. Oke teman-teman, ini sudah jadi, kuehnya sudah di rounding semua, hasilnya 2 loyang lebih. Kemudian aku sudah panaskan oven kurang lebih sekitar 10 menit menggunakan api kecil dengan tutup lubang dibuka. Oke, kita masukkan loyangnya di rak bagian atas dan juga rak bagian bawah. Kita akan panggang kurang lebih sekitar 40-50 menit menggunakan api kecil di suhu 130 derajat sampai 150 derajat, disesuaikan dengan oven masing-masing. Di pertengahan jalan seperti ini kurang lebih sekitar
25 menit setelah dipanggang, kita tukar posisi loyang, yang di atas kita pindah ke bawah, yang di depan kita pindah ke belakang begitu ya, supaya nanti kematangannya bisa merata. Nah, setelah 50 menit di oven menggunakan api kecil, cookiesnya udah matang, bisa kita angkat. Terus bisa dilihat deh, ini cookiesnya matang secara sempurna. Ini bagian bawahnya juga tidak hangus, kecoklatan seperti ini ya. Nah, kalau sudah matang seperti ini, kita biarkan dulu sampai cookiesnya dingin. Sembari menunggu dingin, kita siapkan bahan selanjutnya. Ada 200 gram DCC atau coklat batang. Seperti ini akan kita lelehkan dengan cara ditim ya teman-teman, sampai nanti coklatnya meleleh sempurna. Kalau coklatnya sudah leleh, masukkan setengah sendok makan margarin, diaduk lagi sampai margarinnya mencair dan menyatu dengan DCC-nya. Kalau sudah mencair secara sempurna begini, langsung aja kita angkat. Teksturnya nanti dia tidak terlalu cair tapi tidak terlalu kental ya teman-teman, pas banget seperti ini. Yuk kita lanjut, ambil satu buah cookies yang sudah dalam keadaan dingin, kemudian dengan bantuan garpu kita celupkan secara sempurna cookiesnya dan ditepuk-tepuk seperti ini supaya bagian atasnya juga bisa mulus dan tidak ada coklat yang menggumpal. Kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi aku jelaskan di awal. Jadi proses ini bisa dilakukan sampai semua cookiesnya selesai di coating ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat, itu cookiesnya bagian atasnya benar-benar mulus, mengkilap, tidak ada bagian yang menggumpal ya coklatnya. Nah, setelah itu di sini akan aku beri hiasan lagi. Aku sudah lelehkan coklat putih atau white coklat yang sudah ditim sama seperti tadi ya caranya, lalu dimakan ke dalam plastik segitiga dan dihias seperti ini. Nah, setelah coklatnya set, selanjutnya untuk mempercantik tampilannya, kita akan masukkan Choco Balls cookies ini ke dalam paper cup. Aku pakai paper cup kecil. Untuk link pembelian silahkan cek di description box ya. Simple tapi manis banget ya teman-teman tampilannya, Masya Allah. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya Choco Balls cookies yang cara pembuatannya nggak terlalu ribet, simple banget tapi hasilnya semanis ini. Adonan kuenya ini gurih-gurih dari margarinnya, terus ada creamy dari susunya, ditambah lagi dengan coklat yang teman-teman tahu pasti rasanya manis. Enak dan tentunya recommended untuk dicoba ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga suka hasilnya. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.